Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Pagi ini saya akan menjawab di kolom komen tentang mana sih membangun rumah dulu atau membangun usaha dulu. Kalau menurut saya, seorang pengusaha itu adalah orang yang sangat rasional ya. Jadi kita memikirkan sesuatu harus dari pertimbangan rasional. Jadi lebih ke pertimbangan fungsi begitu kira-kira. Jadi apa sih fungsi rumah? Rumah itu fungsinya satu untuk tempat tinggal pasti ya, untuk berteduh gitu kan dan semacamnya. Mungkin yang kedua untuk menerima tamu, mungkin kalau desa untuk hajatan yang mungkin datangnya setahun sekali atau setengah tahun sekali. Kalau menerima tamu mungkin kalau di kota sekarang jarang sekali orang menerima tamu di rumah, mungkin cenderung ketemu di mana, di tengah mau di mall atau ketemu di kafe mana, atau kalau mungkin tamunya dari jauh sebagai penghormatan kita inapkan di hotel biar mereka juga bebas, kita juga simple, tidak merepotkan sana sini. Saya pikir hal seperti itu sudah umum, sudah lazim dilakukan di masyarakat modern sekarang ini. Jadi fungsi rumah sekarang tidak sekompleks fungsi rumah yang zaman dulu ya. Kalau kita mau punya gawe, kita sewa gedung untuk menikahkan mungkin putra-putrinya, atau ada acara kenduri atau acara apa, sudah beda, tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu di desa itu mesti rumahnya joglo gede, karena tujuannya apa, nanti kalau kita punya gawe biar nggak merepotkan, biar tempatnya luas dan lain sebagainya. Saya pikir itu sekarang sudah bergeser ya, tidak seperti dulu lagi, selain karena lahannya juga sangat terbatas, tidak seperti dulu. Kembali ke fungsi rumah tadi ya, fungsi yang terakhir, tapi kadang-kadang kita justru malah dibalik, seolah-olah itu menjadi fungsi yang pertama. Fungsi terakhir itu adalah biasanya untuk kebanggaan atau untuk prestis atau menaikkan status. Nah, inilah letak yang menurut saya kurang cocok ya. Kita mengeluarkan uang banyak, dan lebih-lebih itu kalau uang itu uang dari uang bekerja, uang perusahaan atau uang usaha, sampai terpakai untuk bangun rumah, dan ujung-ujungnya ketika kita akan membesarkan usaha modalnya juga tergerus untuk membangun rumah. Itu kesalahan yang benar-benar harus dihindari, bahkan bisa fatal dan bisa justru mematikan usaha kita. Buat teman-teman, saya pikir itu harus dihindari, apalagi kalau kita baru memulai usaha. Jadi rumah yang penting bisa untuk berteduh, layak, tidak roboh, tidak membahayakan. Ya ada bocor sana sini sedikit mungkin bisa ditambal sulam, ada lantainya yang sedikit mengelupas mungkin bisa direnovasi sedikit-sedikit. Dan pastikan itu pun juga harus pakai uang kita sendiri, jangan tergiur ada dari lembaga keuangan atau perbankan yang renovasi rumah dengan kredit, wah itu saya pikir bisa sangat membahayakan untuk usaha kita. Kalau menurut pendapat saya, besarkan usaha dulu, baru kita membangun rumah. Saya pikir seperti itu jauh lebih bagus. Ada juga ada pertanyaan, kapan ini Mas Dedi punya rumah? Kalau saya memang karena termasuk generasi dulu ya, alhamdulillah. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah punya rumah. Saya menikah umur 25 tahun, jadi sebelum itu 2 tahun sebelumnya saya sudah punya rumah, sudah punya usaha juga, jadi sudah punya kendaraan juga. Jadi tapi saya usaha tetap duluan, jadi usaha dulu baru saya beli rumah. Rumah pun itu saya waktu itu kredit in-house ya, saya kredit in-house dengan salah satu pengembang. Jadi saya ada uang, saya masukin, jadi tidak ada bunganya, dan itu pilihan yang sangat rasional ya. Kenapa saya menganjurkan atau lebih baik kita membesarkan usaha dulu? Karena rumah itu kan sesuatu yang tidak liquid ya. Terus kan nggak mungkin kita bangun rumah sudah bagus terus rumahnya mau dijual, kan kemungkinannya kecil sekali itu. Terus yang kedua juga nilai bangunan itu kan setiap tahun menurun. Nah ya, mungkin malah terjadi rusak, bocor sana sini, catnya kusam, nilainya itu menurun. Setiap tahunnya nilainya menurun.
Yang naik itu nilai tanahnya, kalau nilai rumahnya cenderung turun. Nilai buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, kalau menurut pendapat saya lebih baik pulang uangnya digunakan untuk berusaha, untuk membangun sebuah usaha baru. Setelah usahanya jalan, kita baru membangun rumah. Kalau uangnya diinvestasikan untuk membangun rumah, saya pikir sayang karena nilainya makin tahun makin menurun. Itu pendapat saya pribadi, kira-kira seperti itu. Karena saya lihat kalau ada juga teman-teman yang TKI yang sukses setelah pulang ke Indonesia, kembali membuat sebuah usaha. Usaha itu boleh bisa jadi mencontoh di perusahaan yang kita bekerja di luar negeri, atau mungkin contoh makanan-makanan atau apapun yang produk-produk yang ada di sana dibikin di sini. Saya lihat banyak sekali itu teman-teman yang sukses. Jadi sebaiknya dihindari, tidak usah bangun rumah bagus sampai menghabiskan mungkin ratusan juta, bahkan saya pernah dengar itu miliaran. Wah, sayang sekali itu, karena investasinya akan bisa dikatakan tanda kutip investasi mati itu sayang sekali. Jadi mending kita untuk usaha dulu. Kalau usaha sudah besar, kita mau bikin rumah seperti apa, gampang sekali. Itu pun kita tetap harus rasional. Kalau kita lihat itu ada salah satu orang yang terkaya di dunia, Warren Buffett ya, itu rumahnya juga sederhana, sudah bahkan rumah dia dari kecil itu aja dia tidak beli rumah yang istana ya. Contoh seperti itu barangkali bisa menjadi inspirasi buat kita, bahwa orang yang sekelas itu aja rumahnya sederhana. Membesarkan usaha itu lebih prioritas menurut saya. Jangan sampai kita sudah bangun rumah bagus, tetapi ketika mau membesarkan usaha, uangnya nggak ada, modalnya tergerus untuk itu. Waduh, bahaya sekali, bahaya sekali. Jadi intinya menurut pendapat saya pribadi, lebih baik uang buat usaha, untuk membesarkan usaha, untuk membuka cabang, untuk membeli alat-alat produksi, untuk membangun pabrik atau membangun gudang, kira-kira seperti itu. Sama, membangun pabrik, membangun gudang, kita juga harus rasional. Apakah benar sih gudangnya sudah harus diperbesar? Apakah benar sih pabriknya harus dibangun sekarang? Apakah benar sih pabriknya ini harus dibangun dengan yang permanen sekali, mungkin pakai konstruksi baja dan sebagainya? Saya lihat ada teman yang setelah usahanya besar baru dia bangun pabrik pakai baja. Dulunya ya pabriknya sama seperti kita, tidak permanen. Yang naik kan nilai tanahnya kan, nilai bangunannya kan nggak naik. Yang penting layak untuk bekerja, tidak mengurangi kualitas. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau menurut pendapat saya lebih baik uang, biar uang atau uang itu kita perbesar, kita tambahkan sebagai modal usaha. Untuk usaha dulu lah, untuk usaha dulu, baru setelah usaha berhasil baru rumah. Terus nanti pertanyaannya, wah nanti kalau sudah untuk usaha dan nggak berhasil dan mau bikin rumah pun gagal, ya tentunya ada kiat-kiat khusus gimana caranya agar usaha itu dipastikan berhasil. Kalau toh gagal, kita bisa mendeteksi gimana kegagalan itu, atau kita bisa memitigasi, wah ini mau gagal, ini mau ini. Bisa kita eliminir kegagalan itu. Ada banyak ilmu sekarang, lebih mudah sekali kita cari channel-channel YouTube atau di media sosial lainnya, banyak sekali cara-cara usaha yang bisa mengeliminir kegagalan. Lain dengan zaman saya dulu, kalau mau harus cari ke buku, cari ke apa, dan susah sekali. Kalau sekarang relatif gampang dan jauh lebih gampang sekali ya. Jadi sekali lagi, menurut pendapat saya lebih baik uang untuk membuka usaha atau memperbesar usaha, memperkuat modal, daripada untuk rumah belakangan aja. Oke, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.